Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Rumbia. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Pertama, metode kontribusi psikologi pendidikan. Metode kontribusi dalam psikologi pendidikan merujuk pada berbagai pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran dalam konteks pendidikan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam psikologi pendidikan antaranya: 1. Observasi. Metode ini melibatkan langsung pengamatan terhadap perilaku, interaksi, dan lingkungan belajar siswa. 2. Studi kasus. Bagian ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus individu atau kelompok untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis dan menyelidiki dampak dari variabel-variabel tertentu terhadap pembelajaran. Yang keempat adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari guru, siswa, atau orang tua untuk memahami persepsi, penggabungan, dan harapan terkait dengan pendidikan. 5. Studi literatur. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, teori-teori, dan literatur terkait untuk memahami perkembangan terbaru terkait psikologi pendidikan. 6. Pengukuran dan evaluasi. Metode ini menggunakan penggunaan instrumen kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Materi kedua adalah belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai ilmu yang mengkaji permasalahan dan jiwa aktivitas kejiwaan seseorang dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai suatu interaksi untuk disiplin ilmu yang cukup penting dalam mengkaji permasalahan yang mengganggu atau menunjang kejiwaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga melalui pemahaman dan keadaan mental siswa, seorang guru dapat mengatur dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Maka untuk hal tersebut, seorang guru sudah sepatutnya memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang psikologi pendidikan agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan searah dengan adanya psikologi pendidikan. Seorang pendidik akan memahami perbedaan setiap siswa dalam kegiatan pembelajaran dan bagaimana seorang pendidik menyikapi perbedaan kepribadian seseorang siswa. Berikut ini beberapa konsep penting dalam psikologi pendidikan terkait belajar mengajar. 1. Teori pembelajaran. Psikologi pendidikan mempelajari berbagai teori pendidikan yang menjelaskan bagaimana caranya seorang siswa memperoleh pengetahuan. Contohnya, teori behaviorisme, kognitif, humanistik, dan lain-lain. 2. Motivasi. Motivasi dapat mempengaruhi seberapa efektif proses belajar dan mengajar. Guru perlu memahami bagaimana motivasi siswa untuk belajar dengan sangat baik. Yang ketiga, pengajaran yang efektif. Psikologi pendidikan juga mempelajari pengajaran yang efektif. Guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang keempat adalah perkembangan kognitif. Psikologi pendidikan memperhatikan kognitif siswa dalam proses belajar. Guru perlu memahami tahapan perkembangan kognitif siswa untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai. Yang kelima, evaluasi dan penilaian. Psikologi pendidikan juga mencakup evaluasi dan penilaian dalam konteks pendidikan. Guru perlu menggunakan metode evaluasi yang objektif dan relevan untuk mengukur pemahaman siswa. Materi selanjutnya adalah teori pembelajaran. Teman-teman, teori pembelajaran merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini sejumlah aspek mulai dari guru, peserta didik, metode, strategi, dan lainnya. Teori ini bertujuan untuk memaparkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologi atau fenomena yang terjadi dalam diri siswa. 1. Teori behavioristik. Menurut
teori ini, orang yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya adalah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik juga berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Tiga, teori kognitivisme. Memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 4. Teori konstruktivisme mengutamakan peran peserta didik, di mana peserta akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru, kemudian pengetahuan tersebut dapat didalami sesuai pengalaman dan bahasa sendiri. Berlanjut di materi selanjutnya adalah perbedaan gaya belajar. Gaya belajar adalah pola khas yang digunakan individu untuk memproses informasi atau mendekati situasi-situasi belajar dan preferensi gaya belajar yang dianggap terjadi secara alami. Gaya belajar terbagi menjadi 3, visual, auditori, dan kinestik. 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana seseorang lebih fokus pada penglihatan. Mereka lebih memahami materi jika melihat terlebih dahulu. Adapun karakteristik yang dimiliki dari orang gaya belajar visual adalah cenderung terapi dan teratur, mudah menyerap pembelajaran jika melihat bukan mendengar. Yang ketiga, lebih sering membaca daripada dibacakan orang lain. 4. Berbicara dengan tempo yang agak cepat. 5. Cenderung lebih menyukai demonstrasi daripada pidato. 6. Tidak mudah terganggu keramaian, senang menggambar apapun di kertas. 7. Susah menjelaskan sesuatu dengan kata-kata. Yang selanjutnya, gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar seperti ini dapat menerima pengetahuan dengan baik melalui pendengaran. Salah satu ciri khas dari belajar ini adalah mudah menghafal serta peka terhadap ucapan apapun. Adapun karakteristik dari gaya belajar auditori adalah senang berbicara sendiri ketika belajar, mudah mengingat informasi yang didengar, senang mendengarkan, mudah terganggu dengan keramaian, susah mengerjakan tugas yang menggunakan visual, mudah meniru irama nada dan suara, mudah mengingat nama orang yang dikenal. Gaya yang terakhir adalah gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik dapat dengan mudah memahami sesuatu apabila terdapat gerakan dalam proses belajar. Mereka lebih mudah memahami materi apabila langsung praktek. Adapun karakteristik dari gaya belajar kinestik adalah senang menyentuh objek dan yang sedang dipelajari, menyukai praktik secara langsung saat belajar, banyak memakai isyarat tubuh saat berkomunikasi, kesulitan duduk diam untuk waktu yang lama, ketika membaca sering mengujuk bacaan. Materi selanjutnya adalah gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar adalah dua kondisi yang dapat mempengaruhi individu dalam aspek perilaku dan akademis mereka. Gangguan perilaku umumnya mencakup pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial atau mengganggu fungsi individu. Sementara kesalahan belajar mengacu pada kesulitan memahami atau menggunakan informasi yang diterima. Ketika seseorang mendapat gangguan perilaku seperti gangguan hiperaktif dan impulsif atau gangguan perilaku menentang dan melawan, hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial, kemampuan belajar dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sementara itu, kesalahan belajar dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, menyelesaikan tugas atau mencapai prestasi akademik yang diharapkan. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar dapat saling mempengaruhi. Misalnya, gangguan perilaku yang tidak teratasi dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Untuk mengatasi gangguan perilaku dan kesalahan belajar, pendekatan holistik dan terkoordinasi saling diperlukan. Ini melibatkan interaksi yang meliputi pendekatan medis, tetapi perilaku dengan pendidikan khusus, serta dukungan emosional dan dukungan yang tepat. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah perspektif transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran adalah konsep yang mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan keterampilan atau pengalaman yang diperoleh dalam suatu konteks atau situasi untuk diterapkan dalam konteks atau situasi yang berbeda.
Teman-teman, transfer pembelajaran merupakan proses di mana individu mampu memindahkan dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam satu konteks ke konteks lain yang relevan. Ada beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk memahami transfer pembelajaran, antara lain: 1. Transfer positif. Transfer positif terjadi ketika pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang diperoleh dalam satu konsep dapat diterapkan dengan sukses dalam konteks yang berbeda. Contoh, keterampilan matematika. Keterampilan matematika yang dipelajari di sekolah dapat diterapkan dalam menyelesaikan keuangan sehari-hari. Yang kedua, teman-teman, transfer negatif. Transfer negatif terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks menghambat atau mengganggu kinerja dalam konteks lain. Misalnya, kebiasaan yang buruk, teman-teman. Kebiasaan yang buruk yang diperoleh di masa lalu dapat menghambat kemampuan belajar baru. Yang ketiga, transfer vertikal. Transfer vertikal, teman-teman, terjadi ketika keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam satu tingkat atau domain dapat diterapkan dalam tingkat atau domain yang lebih tinggi. Contoh, keterampilan dasar matematika. Keterampilan dasar matematika, teman-teman, jika dikuasai, maka akan dapat membantu memahami konteks matematika yang lebih kompleks. Ya. Yang keempat, transfer horizontal. Transfer horizontal terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks atau dalam yang diterapkan dalam konteks sejajar atau sejenis. Misalnya, keterampilan berkomunikasi atau public speaking yang diterapkan dalam prestasi dapat diterapkan dalam diskusi kelompok. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan, sedikit penjelasan dari saya terkait materi psikologi pendidikan. Ya, jika ada kesalahan atau kesalahan penjelasan dari saya, mungkin itu dari saya, karena manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.